kerjanya sudah keras. Akan hiduplah yuk. Kerja cerdas. Tapi koruptor itu cerdasnya bukan main gitu ya. Ngakali kita. Terus kerja ikhlas. Banyak yang ikhlas, tapi mengikhlaskan untuk orang lain yang sukses, bukan dirinya sendiri. Terus kerja ya, mahasiswa suka memulai tapi tidak bisa mengakhiri. Harus tuntas. Sukses. Yes, yes, yes. Siapa yang pengen sukses? Saya. Di mana getaran hatimu? Siapa yang pengen sukses? Saya. Maukah teman-teman saya ajarkan salam orang yang sukses di dunia? Mau. Bahkan di akhirat. Mau. Salam sukses. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Yes, 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 yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Diajari langsung bisa toh. Langsung bisa, Pak Adi ya. Bapak Ibu teman sekalian, ini training ya. Training itu bukan seperti seminar, langsung praktek gitu ya. Oke. Kalau situasi begini, target saya adalah teman-teman nanti bisa mentraining OSIS se-Indonesia gitu atau se-Jawa Bali gitu ya. Sehingga tolong mindsetnya adalah Anda calon trainer. Kalau Anda memposisikan sebagai peserta, kurang redung nggak semangat. Aku calon trainer. Kalau begitu, mudah-mudahan dengan Anda jadi calon trainer, nanti semangatmu terdongkrak. Oke, sekarang yuk berdiri. Ya. Seandainya saya nggak pakai mic ini terdengar nggak ya? Saya coba ya. Suara saya, speakernya pindah sini ya sekarang ya. Oke. Teman-teman sekalian, sedekap itu bahasa Pasuruannya apa? Sedekap, yuk. Sedekap. Bahasa Indonesianya apa? Sedekap. Oh, sedekap. Yuk kita bersedekap. Paling nyaman. Yang paling nyaman. Ada yang mengatakan orang melipat tangan di depan dada, melipat tangan gini. Oke, siap? Saya nyaman mungkin. Sudah? Kalau sudah, perhatikan tangan temannya. Loh, kok ternyata yang di depan, yang ada yang kiri, ada yang kanan ya? Ini ya? Loh, Anda saja berbeda. Secara tidak usah kita bertempur. Tidak dibadak-badak. Kok kamu gitu ya? Kamu juga gitu. Oke, udah? Ya? Oke, nyaman? Nyaman? Dibuat senyaman mungkin, nyaman. Nah, posisi seperti itu sebenarnya posisi defensif. Posisi pengen nyaman. Jadi kalau ini tak kasih rahasianya Mas ya. Kalau di stasiun atau di bandara, kalau ada cewek sedang gini, itu sebenarnya dia pengen kenyamanan. Kalau kamu datang terus dia semakin gini, keberadaanmu itu mengancam dia. Tapi kalau kamu datang terus kemudian dia mulai gini, mulai terbuka. Siap ya? Sekarang coba perhatikan tangan depanmu dan tangan belakangmu. Sekarang diubah posisi. Yang depan dikebelakangkan, yang belakang dikedepankan. Enggak, tanganmu sendiri, Mbak. Tanganmu sendiri. Sudah. Yang tadi depan dikebelakangkan, yang belakang dikedepankan. Sudah. Oke. Baik teman-teman, siapa yang posisi kedua ini jauh lebih nyaman dari yang pertama? Yang posisi kedua ini jauh lebih nyaman dari pertama tadi. Ya ada. Siapa yang posisi kedua ini sama nyamannya dengan yang pertama? Sama nyamannya. Ya. Oke, berarti kesimpulannya sudah bisa ditebak. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa posisi pertama jauh lebih nyaman dari yang kedua. Ya. Teman-teman sekalian, saya
Pasuruan bukan sekedar merubah posisi tangan Anda, tapi akan merubah mindset Anda. Dan itu tentu sangat berat karena Anda defensif. Karena Anda defensif, pengen status quo, pengen merasa nyaman seperti yang pertama. Padahal ini yang pertama. Yuk kembali ke pertama. Nyaman kan? Ketika saya minta posisi kedua terus Anda merasa tidak nyaman, kalau Anda bukan aktivis akan menuduh saya destroyer, musuh bersama. Karena mengubah dari yang nyaman menjadi tidak nyaman. Padahal namanya seorang pemimpin harus siap dengan segala macam kemungkinan, harus siap dengan segala macam perubahan. Gimana? Siap gak? Siap. Tapi terasa berat itu. Mau cuma merubah posisi tangan aja berat, apalagi dirubah mindsetnya. Oke? Anda siap? Siap. Wah, betul. Relax, relax. Kalau botol masih tersegel kayak gini, terus mau diisi air, kira-kira airnya bisa masuk nggak? Tidak. Kalau air itu dianggap sebagai ilmu, kira-kira bisa masuk nggak? Iya. Caranya supaya bisa masuk gimana? Pertama dibuka dulu botolnya. Anda buka mindset Anda buka hati pikiran Anda untuk siap menerima. Tapi kalaupun seperti itu masih penuh seperti ini, kira-kira bisa nggak diisi? Tidak bisa. Kalau begitu supaya bisa diisi gimana? Harus dikurangi ya, dikurangi. Praktek aja. Ini ya. Sudah ada bang ya. Kalau seperti ini masih bisa nggak? Bisa. Tapi yang masuk nanti banyak nggak? Sedikit. Supaya banyak gimana? Habisin. Digunakan. Maka kalau Anda nanti semoga nanti sempat ke UGM. Di UGM itu pertama kali masuk Anda mesti akan menemui bunderan, lingkaran. Kosongkan dulu pikiran untuk Anda menerima Anda. Karena kalau tidak begitu terasa sulit bagi kami mengisi ilmu. Karena mental terus. Karena dianggap sudah tahu. Oke? Kami hanya minta sampai setengah 12 ya. Duhur, mudah-mudahan teman-teman berubah mindsetnya, berubah pikirannya. Saya ingin tunjukkan dengan berubah yang sangat cepat saja. Oke. Nah, sekarang gini. Gajah itu besar atau kecil? Besar. Coba pakai ya. Relax ya. Sekarang ini tanggalkan mindsetmu bahwa ini seminar. Bukan, ini bukan seminar. Seminar kau siap mendengar dan tidur dan mencatat gitu ya. Ini bukan, ini pelatihan. Pasca ini nanti juga ada coaching. Ini kan training, ada coaching. Coaching itu begini, setiap orang punya masalah. Tapi tidak semua orang punya masalah mampu menyelesaikan masalahnya dan mau menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau Anda punya masalah dan mau menyelesaikan masalah, Anda punya agenda dan mau merealisasikan agenda, bisa coaching dengan kami 1 jam, 1,5 jam, privat, rahasia terjaga, gratis. Anda gratis, kami mengorbankan waktu sekitar 60 menit, bukan hal yang mudah. Tapi alhamdulillah, rektor Anda Pak Daryono pernah kami coaching, ketua yayasan pernah kami coaching. Masuk mahasiswanya nggak pengen di coaching. Silakan nanti pasca pelatihan ini kalau ada yang tertarik. 1, punya masalah. Tapi yang kedua, ada keinginan untuk Berubah. menyelesaikan masalah. Kalau Anda punya masalah tapi tidak ada keinginan sama sekali untuk menyelesaikan masalah, tidak ada yang bisa membantu Anda. Maka yang kedua, keinginan untuk menyelesaikan masalah. Oke, pilih coaching. Oke, sekarang kita permainan sederhana. Gajah besar pasti? Besar. Ini hanya berlaku di ruangan ini ya, jangan dibawa keluar ya. Nanti saya sama Pak Surono juga berusaha mindset teman-teman negara. Gajah besar atau kecil? Besar. Gajah itu besar. Ya. Kalau semut besar atau kecil? Kecil. Semut itu kecil. Ya. Siap? Siap. Ini hanya berlaku bagi mereka yang Konsentrasi. Siap?
Panas ya. Kalau Anda dingin gimana? Dingin. Dingin tadi ya. Siap? Gajah. Besar. Ada yang kecil. Konsentrasi. Panas. Semut. Besar. Cincang. Gimana diberi tugas tanggung jawab negara? Semut aja besar. Ya, konsentrasi. Hal yang kecil kalau Anda tidak konsentrasi nggak bisa, apalagi hal yang besar. Ya. Gajah. Besar. Panas. Semut. Kecil. Dingin. Gajah kepanasan. Besar. Nah, ini gaya mahasiswa begitu. Kalau yang diajaran A, B, C, ditanya E mesti nggak bisa. Nggak berani berinovasi ya. Oke, jujur teman-teman sekalian, enak nggak kalau gajah itu besar, semut itu kecil, enak nggak? Jujur, hatimu. Enak nggak? Tidak. Tidak, karena ini sebenarnya kelakuan orang munafik. Benar ya. Orang munafik itu indikatornya apa yang diucapkan, yang dilakukan beda. Tapi kalau Anda tidak munafik sebenarnya nggak usah diajari, paham dan enak. Coba kita kembali ke jalan yang benar ya. Kalau gajah itu Besar. nah, semut Kecil. panas, Panas. dingin. Saya yakin nggak usah diajari, bisa. Kembali ke jalan yang benar ya. Ya. Siap? Siap. Semut, Kecil. gajah, Besar. panas, Di pasar. dingin. Tepuk tangan bagi kita. Enak kan kalau hidup itu tidak munafik toh? Ya. Nah, pelatihan ini membuat hidup Anda tidak munafik. Tepuk tangan untuk Anda. Silakan. Nah, selama ini tampaknya semangat ya, kuat ya. Main ya. Boleh nggak Pak di sini main? Boleh nggak? Boleh ya? Seandainya saya ngasih uang 100.000, 200.000 boleh ya? Saya dari sini loh yang pakai. Oke, benar. Teman-teman sekalian, tadi sudah mulai agak ada kinestetiknya, sekarang sudah tak naikkan ke level yang agak tinggi. Level integritas. Tadi kan Anda terdepan dalam Prestasi. teman-teman apa ini? Mik. Mic ya. Start Ya. aja mic dulu ya. Ya. Kalau Anda berani mengatakan, Pak, itu bukan mic, tapi itu lemper, tak kasih 100.000. Gampang lah. Gampang kan? Gampang. Mikir. Tantangan dari UGM. Kalau Anda berani mengatakan, Pak, itu bukan mic, tapi itu lemper, tak kasih hadiah 100. Dikatakan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu sepenuh pengetahuan, sepenuh keyakinan, disaksikan oleh teman kiri kananmu, disaksikan dosen-dosenmu, disaksikan malaikat, disaksikan oleh Tuhan. Tahu resiko atas suatu perbuatan. Kita beri waktu sebentar biar mikir. 100.000 lumayan. Baik, saya naikkan. Nanti tak transfer saya, tapi uang tunainya baru sampai 100. Bisa pinjam saya. Oh, bisa pinjam. Biasanya kan ya duit kan membutuhkan. Biar Apa bu? detak jantungmu makin Perintahnya salah dilakukan. Jadi tambah 100, hadiah 200.000. Pinjam ya Pak caranya. Gak apa-apa lagi letter nggak sih? Nanti kalau enggak, gaya sekarang kan gaya transfer kan. Insya Allah cukup. Tambah ini Pak, tambah ini boleh? Oh boleh ya. Nah kita lihat dulu. Oh, bos. Jangan lihat harganya, karena sudah kami lepas. Tapi anggap saja doanya, siapa tahu nanti ada S2 dan S3. Amin. Amin.
200.000 sama pos. Tapi dengan sepenuh pikiran warasmu, sepenuh hatimu, sepenuh keyakinanmu, disaksikan oleh teman di kiri kananmu, disaksikan dosen-dosenmu, disaksikan malaikat di kiri kananmu, dan disaksikan Tuhanmu, dan kau tahu risiko atas perbuatanmu. Itu bukan mic. Pak, itu bukan mic, tapi itu lemper. Tak kasih aja. Kalau nggak mau geleng-geleng, tapi kalau mau boleh anu. Atau angkat. Duit loh. Ada yang mau? Nanti pakai transfer. Saran terakhir saya naikkan 100.000 lagi. Biar detak jantungmu itu makin kenceng. Ini kalau diambil ya agak. Kalau diambil 300.000. Tapi sepenuh hati, sepenuh keyakinan, sepenuh pertahanan loh, disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh Tuhan. Karena tahu resiko atas perbuatan. Saya dokumen juga. Ya. Wah, Pak itu beneran bukan, ya? itu bukan mic, tapi itu lembar. saya senjata harga diri. Oh ya. 1, 2, 3 nggak ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak bisa. Senjata harga diri. Alhamdulillah pertama uang kami selamat dari Bayangkan kalau ada yang hang di antara Anda dan berani mengatakan 300.000. Ibu kami tidak selamat di tangan Anda yang berani berbohong. Pak bersyukur Pak. Ya, aktivis-aktivis yang tidak bisa disuap. Tepuk tangan saja. Ya, salah. Ketok, ambil. Sampelnya kan begitu kan, kita akademisi toh. Sampelnya baru 300.000, coba 3 triliun. Oh itu ada ambil, ada keluar dari perguruan tinggi, dirikan perguruan tinggi baru. Iya. 3 triliun. Oke, ini 100.000 kok, tampaknya masih belum masih boyo Pak. Nih. Teman-teman sekalian, Anda punya kertas kan? Iya. Mari kita uji kekuatan tangan kita ya. Kalau Anda bisa melipat ini seperti ini sampai 9 kali 100.000 tadi yang lepas tadi itu kembali ke tangan Anda. Sebentar. Karena ini training pelatihan membangun jiwa merdeka, cepat-cepatan, dan kalau Anda berhasil teriaklah merdeka. Ya. Semua sudah dapat ya. Tapi jangan buat soal sendiri ya. Jangan buat soal sendiri. Nanti simetris ya. Jangan gini. Ya. Kita mulai fair dulu. Fair ya. Fair, jujur. Apa artinya saya ngasih 100.000 tidak jujur, oke? Dalam hitungan 3 lipat seperti tadi itu. Sebentar, yang itu ya. Kalau Anda berhasil sampai 9 kali lipatan, teriaklah merdeka. 100.000 ya Pak ya? Ini 100.000 ya, 100.000 untuk Anda. Siap? Paham soalnya? Jangan buat soal sendiri. Kalau buat soal sendiri nanti ambil hadiah sendiri. Ya? 2, 3, 2, mulai, yuk. Udah lipatan ya. Nah, ini ya. Bapak Ibu peserta dosen juga boleh. Tidak kembali ikut. Semangat, Anda kompetisi sama teman Anda. Teriaklah merdeka, tapi jangan buat soal sendiri. Harus merdeka. Ayo, kuat. Boleh pakai kaki. Boleh tambah gitu ya. Yo. Ayo. Ini kinestetikmu. Kembangkan. Tapi jangan buat soal sendiri. Mbak, jangan buat sendiri ya. Nanti ambil hadiah sendiri. Delapan ya. Teriaklah merdeka. 100.000 untuk Anda.
Apa? Maka kona'ah tidak mudah terbujuk rayu dengan nafsu duniawi kayak gini ya. Ngomong-ngomong ada berapa? 6. Ada yang 7. Ada 8 enggak? 8. Ya, 8. Ada enggak? 8 maksimal gini. Sulit ya, beneran ya. 9 enggak ada ya? Kayak lemper. Ya. Hasil yang Anda capai sudah kami riset bahwa 9 itu tidak mungkin. Jadi training ini sudah lewat riset. Iyalah, kan ya. Kalau Kita Anda balik buat kemana training itu? jangan asal-asalan. Kan dulu. Dan itu terasa sangat sulit. Terus mungkin ada protes, Pak kurang lebar Pak kertasnya. Ya? Nah, itu pernah dicoba pakai. Nanti boleh dicoba kertas koran itu kurang lebar apa itu? Tetap nggak bisa juga. Jadi sekali lagi kinestetik kita kadang terbatas. Kalau nggak hati-hati kau optimalkan fungsi kinestetik, tapi kau dikerjain yang lain. Bahwa sebenarnya secara rasional itu sulit dan ini sudah hasil riset. Jika kami tadi Pak Surono mau nambah 100.000 itu tidak akan lepas. Tapi jangan khawatir, ini suatu saat akan lepas kalau ada pas jawabnya ya. Oke, sekarang biar dilanjutkan dengan Pak Surono, biar diolah hati Anda. Tepuk tangan untuk Pak Surono. Ya, teman-teman, rata-rata semester berapa? Oke, ada yang 5. Nggak ada yang 12 kan? Kelingan zaman dulu. Tahu itu ada kertas di depan Mbak Mas. Ya, ini. Oke, boleh. Nah, kalau ini nggak usah kita tapi pakai bukunya. Mas ini Bapak buku. Tidak makan loh. Ya, nggak ada boleh bisa. Masa sih? Anu, pesen pijet-pijetan. Coba. Urak-urakan saja, Pak. Yang penting dia Pak Rektor. Sudah, sekarang keluarkan alat tulis. Kali ini kalau dari segi kinestetik. Baik, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenali dirimu sendiri. Dan juga nanti mengenali orang lain. Ini yang takutnya bukan tulis di HP-nya. Tulis di HP. Nah, nanti maksud kami model ini bisa Anda tularkan ke OSIS. Jadi nanti kan kita punya proyek apa namanya jangka panjang untuk OSIS dan ini sebenarnya di Anda semua. Baik, sekarang tugas Anda adalah Anda punya binatang sayangan? Tidak. Ada yang nggak punya? Ada. Ya, masalah nggak usah berdebat ya. Yang pertama tuliskan ini nggak usah mas. Tuliskan binatang yang paling kalian suka serta sifatnya. Sifat. Jadi misalnya kalian suka kucing, kenapa kau suka kucing? Apa ya? Kalau punya buku sebaiknya di buku karena supaya ini nanti menjadi Anda tidak mudah sesuatu. Ini kenapa jemur kalau kadang amit-amit? Jangan menertawakan apa yang disukai temen dulu ya. Misalnya suka ular. Kemarin ada yang juga jawab ini, suka kecoro. Kenapa? Kecoro itu kalau di sini mengkilap. Buaya, darat. Ya. Ada tulis yang pertama binatang yang paling kalian sukai. Terus kemudian di bawahnya ditulis sifatnya. Yang kedua, semakin banyak bisa menulis lagi itu semakin bagus. Yang kedua, tulis lagi binatang apa yang kalian sukai setelah nomor 1. Tulis beserta sifatnya. Nggak nulis nggak? Oh nggak ada pulpen. Aku nggak pulpen.
Jangan nyontek lo ya. Jangan nyontek. Ada yang nggak suka binatang? Oke, ingat, cinta itu tidak bisa dipaksa. Jadi kalau Anda nggak suka, dicoret aja. Tulis saja tidak suka. Tidak ada. Jangankan binatang saya sendiri, dia suka dengan diri saya sendiri. Oke, satu lagi. Jangan lupa di bawahnya ditulis sifatnya ya. Semakin banyak sifatnya mampu Anda tulis, makin bagus. Teman-teman, yang agak spesifik ya, burung itu kan dari burung empret sampai kakak tua kan. Ikan itu kan dari ikan paus sampai paus unyil kan. Seri itu, ya, agak spesifik. Oke, satu lagi yang terakhir, tulis lagi binatang apa yang kalian sukai setelah nomor 1 dan 2. Jadi ada 3 binatang yang paling disukai. Tidak ada coret. Beserta sifatnya. Sudah apa Mbak? Jangan keras-keras. Kalau memang tidak ada setelah 2 binatang aja, tulis saja tidak ada. Tulis. Burung apa? Burung hantu atau burung kucing? Kucing aja yang kecil ya, kalau besar nggak suka ya. Oke. Binatang pertama kupu-kupu, yang kedua undur-undur, yang kedua hilang. Sudah? Oke. Dari lawan yang mau saya baca, sini satu. Sini satu. Boleh. Oke, sini satu. Boleh. Jadi gini ya teman-teman sekalian, kalau pelatihan kebanyakan itu orang tidak ikhlas, tapi kami itu percaya di tengah-tengah ketidakikhlasanmu Allah akan mempertemukan kami dengan orang-orang ikhlas. Jadi pertahankan ketidakikhlasanmu, kami akan dipertemukan dengan orang-orang ikhlas. Nah, kita elit banget. Oke, nah teman-teman, binatang yang kalian tuliskan itu adalah mewakili sikap, mewakili sifat. Jadi kita itu Kenapa? Karena manusia itu termasuk ke dalam kerajaan binatang. Maka kalau kalian itu miso, tahu miso? Kan jarang misonya bayam itu kan. Binatang pertama itu adalah sifat, karakter yang ingin kalian tunjukkan pada orang lain. Aku ini pengen dilihat oleh orang lain itu seperti apa? Seperti binatang. Kucing ya? Iya. Pakai kacamata. Mahasiswa sekarang itu tulisannya terlalu bagus jadi susah dibaca. Nek mahasiswa itu tulisannya lek rata biji. Baik, binatang yang pertama itu adalah karakter atau sifat yang ingin Anda tunjukkan pada orang lain. Cara baca. Aku ingin orang lain itu melihat aku seperti dinosaurus. Ingin tampil seperti dinosaurus yang besar meskipun sudah punah. Tapi gede nih kerana apa nih? Tapi bermanfaat loh. Aku ingin orang lain itu melihat aku seperti kucing. Kucing itu kalau lucu menggemaskan, ini apa Mbak? Celing itu apa? Bahasanya jasa ini. Itu manja. Oh manja. Aku ingin orang lain itu melihat aku seperti kucing yang manja. Nanti kalau pengen tahu artinya detail nanti anak aja pribadi. Baik, binatang yang pertama itu adalah menunjukkan karakter atau sifat yang ingin kalian tunjukkan pada orang lain. Lalu binatang kedua itu penilaian orang lain terhadap kamu itu seperti binatang.
Yang menarik adalah Anda ingin tampil seperti binatang utama. Padahal persepsi orang tidak selalu seperti yang kau maksudkan itu. Persepsi orang terlihat di binatang kedua. Aku ingin orang lain itu melihat aku seperti dinosaurus yang besar meskipun sudah punya. Ternyata orang lain itu melihat aku seperti burung yang turut terbang dan suka kebebasan. Biasanya orang seperti itu, seperti ini banyak temannya, tetapi sedikit yang masuk hati. Bestie. Ya enggak? Biasanya sukanya organisasi. Ya enggak? Ya enggak? Cocok kan? Tahu bestinya. Langsung apa cocok? Orang langsung penasaran. Aku ingin orang lain itu melihat aku seperti kucing yang manja, lucu, dan menggemaskan. Ternyata orang lain itu melihat aku seperti anjing. Jangan dia binatangnya, tapi sifatnya. Ya ini berisik. Bisa mengerti perasaan si pemilik. Mudah dilatih. Ini biasanya dia itu suka hubungi saya ya. Nanti takut didengar teman-temannya. Pak Surono ini walaupun antropologi tapi ngajarnya di psikologi MBA. Oke, jadi binatang yang pertama itu adalah karakter atau sifat yang ini ada tujuh. Tetapi binatang kedua itu adalah orang lain itu melihat kamu itu seperti binatang kedua. Kamu adalah binatang yang mengerti. Saya tidak tahu. Makanya tadi saya tanya usianya, angkatannya sekitar itu. Dan santai aja yang enggak ada. Yang enggak ada nomor 3 angkat tangan? Yang enggak ada nomor 3. Oh. Wah. Pantas kita datang ke sini. Pantas datang ke sini. Baik. Saya ingin orang lain itu melihat aku seperti kucing yang menggemaskan. Ternyata orang lain itu melihat aku seperti anjing yang berisik. Jalanku gimana ya? Bisa mengerti perasaan. Ternyata tahukah kamu siapa? Aku adalah singa. Wow! Menyembunyikan sesuatu. Jiwa kepemimpinan dan otoritas. Wow! Maka orang seperti ini biasanya dia itu sulit percaya pada orang lain, tapi ketika percaya dia itu akan percaya luar biasa. Ambisinya juga kuat. Oke. Aku ingin orang itu melihat aku seperti dinosaurus yang besar meskipun sudah punah. Sing nganggur iso lantai. Sudah punah. Nanti kayaknya kita uji lewat itu Pak, permainan bayangan itu. Nanti. Kemudian ternyata orang lain itu melihat aku seperti burung yang suka terbang dan suka kebebasan. Tahukah kamu siapa aku? Aku adalah kupu-kupu yang cantik dan telah berubah dari lagu jadi ngomong. Seperti ini pintar masak tapi nggak suka masak. Oke, ya, oh iya, cocok. Sukanya GoFood. Baik teman-teman, ini adalah yang berhasil menulis tiga-tiganya. Angkat tangan. Tiga-tiganya. Kita digerakkan oleh Allah ke sini ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, kalau di antara teman-teman yang ada yang kosong nomor 2, nggak satu juga. Kalau yang kosong nomor 2 itu berarti orang lain itu tidak melihat. Belum ada sesuatu yang rajel. Jelas maksudnya. Maka yang kalau orang Anda nomor 3-nya kosong berarti Anda itu belum tahu siapa diri. Mungkin bisa dramatisasi. Aku ingin tampil seperti binatang pertama. Orang mempersepsiku seperti binatang kedua. Tahukah kau sebenarnya siapa aku? Jangankan kau, aku sendiri tidak tahu. Berarti mereka sedang mencari jati diri. Mudah-mudahan pasca pelatihan ini mereka menemukan jati dirinya. Siapa tahu kejadian tadi di pintu. Jadi kalau yang nomor 3 kosong, Anda butuh teman. Temannya siapa yang bisa, yang
teman-teman, itu ya. Nanti kalau Pak ini gimana? Nanti langsung oke, gitu ya. Baik, Kita lanjut ya, kita persepsi dulu Pak. Ya, Biar ya. baik. Ini mau diambil boleh. Oh, gini. Tapi ngomong-ngomong, benar nggak? Benar nggak tadi? Yang pertama, kedua, ketiga. Oh benar. Ini udah Kalau kami ini trainer ini gampang. Biasanya kalau baik-baik itu mahasiswa mengatakan benar. Tapi kalau jelek. Kalau jeleknya nggak cocok itu. Jadi kami sudah sangat paham itu. Cuma begini teman-teman saya mengingatkan. Ketika kita bertemu banyak orang, kita itu memakai banyak topeng. Topeng mahasiswa, topeng jabatan, topeng apa, biar dikatakan ini, biar dikatakan ini, biar dikatakan itu. Akibatnya diri kita sejati tidak tampil. Terus nanti yang terjadi seperti tadi, gajah itu kecil, atau gajah itu besar, semut itu kecil, kemunafikan. Dan itu kalau dipelihara terus menerus, kemunafikan yang dipelihara terus menerus seperti jati diri, membranding diri seperti itu, padahal itu bukan dirimu. Akibatnya capek deh. Nah, pelatihan ini untuk tampillah dengan dirimu sendiri. Mudah-mudahan dengan itu energimu, inner drive-mu, kekuatan batinmu akan muncul, bukan manipulasi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke ya. Nah ini yang pertama itu adalah model pengenalan diri. Sekarang tanya teman-teman, kalau teman-teman saya minta mengubah sesuatu, lebihmu mengubah persepsi atau mengubah kenyataan? Ini warnanya apa? Merah. Semua sepakat merah? Ya. Bisakah Anda ubah menjadi warna kuning? Tidak bisa. Dicek. Lebih susah. Tapi kalau pinter, itu persepsi atau kenyataan? Pinter. Kalau bodoh? Ganteng? Sekarang main tangan. Mungkin ada yang pernah bermain dengan ini. Seperti ini posisinya. Kita akan melakukan atau main persepsi. Oke, sudah dilihat tangan sendiri. Kita karena ini mungkin ada yang baru pertama, silahkan fokus pada jari tengah. Jari tengah lihat, jari tengahnya sendiri. Apakah yang jari tengahnya yang kanan lebih panjang siapa? Yang kanan lebih panjang. Ada yang sama, ada yang kanan lebih panjang atau kiri lebih panjang. Oke, yang kiri lebih panjang. Oke, ada katakan yang kiri. Oke, ada. Yang kanan lebih panjang. Rata-rata sama. Sama ya? Sama. Oke, baik. Yang sama? Oke, rata-rata sama. Baik, teman-teman, ini adalah saya ingin mengajak Anda untuk mengubah persepsi. Saya yakin ini nanti ada yang berhasil, ada yang enggak, tergantung konsentrasinya. Baik, sekarang sudah lepaskan dulu, lepaskan. Siapa yang ingin mengubah jari tengahnya yang kanan lebih panjang? Latihan aja. Latihan. Nanti kita Yakinlah kembalikan. kalau nanti akan saya kembalikan. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak baru ditantang kita aja nggak berani. Siapa yang mau mengubah atau Mau memperpanjang mencoba. atau mencoba memperpanjang jari tengahnya? Insya Allah ini sudah saya ujikan ratusan kali dan tidak ada yang cacat. Dan ini tidak menyakiti, Anda tidak menyentuh, tidak menyakiti, tapi diserahkan itu bapaknya. Mau ya? Oke, karena Anda Sebentar, pikir saudara sebentar, Mas Sur. Kami tadi sudah menyaksikan loh ketika Anda sedekap tadi itu. Mayoritas Anda merasa nyaman kalau tidak berubah. ini baru mengubah diri. Kami paham itu. Jangan pertahankan itu. Kalau Anda tetap begitu, apa gunanya kami sampai ke sini? Takut itu persepsi atau kenyataan? Persepsi. Oke. Saya ini rada maksud. Saya paksa Anda harus berani semua. Mau? Mau. Sekarang siapa yang mengubah jari tengah yang kiri lebih panjang? Angkat tangan. Yang kiri lebih panjang. Kiri ya. Yang kanan lebih panjang? Baik, semua semuanya mau. Sekarang Anda fokus. Kalau tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak bisa. Dan saya yakin hanya sedikit. Baik. Sekarang Anda
Kalau Anda paham, langsung anggukan kepala. Anda paham? Dalam hitungan ketiga, pejamkan mata. 1, 2, 3. Oke. Baik teman-teman, Anda fokus pada jari tengah yang mau dipanjangkan. Sekarang jari tengah yang mau dipanjangkan digerak-gerakkan. Jari tengah yang mau dipanjangkan digerak-gerakkan. Digosok-gosokkan ke jari tengah yang satunya. Fokus. Ya. Kalau paham, anggukan kepala. Sudah. Fokus. Kemudian dalam hati, jangan ngomong. Dalam hati katakan, wahai jari tengahku, sambil mau dipanjangkan, memanjanglah. Wahai jari tengahku, memanjanglah. Fokus. Atas izin Allah memanjanglah. Wahai jari tengahku, memanjanglah. Fokus. Gerakan terus pada jari yang mau dipanjangkan. Dalam hitungan ketiga, buka mata. 1, 2, 3. Dilihat. Siapa yang berhasil? Yang berhasil enggak? Yang berhasil enggak? Angkat tangan yang berhasil, angkat tangan. Yuk kita tinggal ya, udah ya. Bisa sih. Siapa yang berhasil angkat tangan? Oh, berarti kalau Anda tidak berhasil, tapi jangan nyalakan yang berhasil ya. Baik, yang berhasil fokus, yang berhasil fokus nanti bablasan. Pejamkan mata, yang berhasil. Dalam hitungan ketiga, pejamkan mata. Katakan pada jari tengahmu normal. Buka mata. Siapa yang sudah mulai normal kembali? Anda normal ya? Kalau nggak normal kita bawa ke RSC. Berhasil. Iya. Dia kan bisa ya? Iya. Bisa. Ya, berhasil. Oke, luar biasa kita berikan tepuk tangan. Pak Surono yang bermain persepsi. Jadi kadang-kadang bodoh itu persepsi, pintar itu persepsi. Padahal ini hanya sekedar permainan persepsi. Ngomong-ngomong, jarimu tadi berubah enggak? Iya. Enggak, dimainkan persepsi. Loh. Itulah maka nanti kalau Anda kuliah, mata kuliah susah enggak? Persepsi. Oke, kita lanjut. Kalau yang belum berhasil jangan kecewa. Oke, jadi kalau nggak berhasil nggak apa-apa, tapi jangan nyalakan yang berhasil itu. Oke, siap? Sekarang relax lagi. Teman-teman, saya coba kita melakukan perjalanan spiritual melalui imajinasi spasio temporal. Ya, Ini nanti untuk pengenalan diri juga. oke, bersama kata serelax mungkin. Santai aja duduknya, yang santai boleh bersandar ya. Ya boleh itu saja. Kalau memang perasaan nggak nyaman minum dulu. Minum dari Ya. tadi. Nah ini penting nanti kalau Anda mentraining, perhatikan bahasa tubuh pesertamu itu. Kalau pesertamu nggak nyaman, gelisah, kok kerennya masih semangat sekali itu, kurang peka. Karena sekarang itu antara kepekaan dan kepekoan itu tinggi. Ya, relax. Ya. Pejamkan mata. Tarik nafas yang santai. Tahan sebentar. Lepaskan. Yuk. Bismillah. Tarik nafas. Tahan sebentar. Lepaskan. Sekali lagi. Tarik nafas yang rileks. Tahan sebentar. Lepaskan. Oke, bayangkan teman-teman di hutan. Oke. Bayangkan hutannya. Hutannya itu lebat atau jarang-jarang pohonnya. Hutannya itu menyeramkan atau biasa saja. Hutannya itu banyak binatang buasnya atau tidak. Hutannya itu banyak jenis tanaman dan pepohonan atau satu jenis saja. Bayangkan hutanmu seperti apa. Kau merasa nyaman nggak dengan hutan itu? Di hutan itu? Rasa senang atau takut atau gelisah atau apa? Oke, teman-teman. Jalan-jalan lagi ketemu kunci. Kunci apa yang kau dapatkan? Kunci motor, kunci mobil, kunci pintu,
seperti apa? Kuncinya banyak atau sedikit? Satu atau dua atau ombyoan atau apa? Kuncinya terbuat dari apa? Terbuat dari emas atau besi atau kayu atau apa? Kuncinya bersih atau kotor? Atau berkarat? Kau ambil nggak kunci itu? Kalau kau ambil kenapa? Kalau tidak kau ambil kenapa? Terus lagi jalan-jalan ketemu tembok. Temboknya seperti apa? Tembok seperti tembok masa lalu, penuh lumut, sudah rapuh, atau tembok baru? Temboknya tinggi atau rendah? Kokoh atau rapuh? Apa yang kau lakukan dengan tembok itu? Cari jalan untuk menyeberanginya? Atau cari tangga untuk meloncatinya? Atau cari apa untuk menggempurnya biar dapat jalan? Atau Anda cari jalan untuk bisa menerobosnya? Atau Anda duduk-duduk saja di bawah atau di samping tembok itu, bersandar di tembok itu? Terus lanjutkan perjalanan. Ketemu sungai atau kali. Kalinya besar atau kecil? Jernih atau kotor? Keruh? Dalam atau dangkal? Banyak ikannya atau tidak? Apa yang kau lakukan dengan kali itu? Cuci muka, cuci kaki, atau melihat-lihat saja, atau mancing, atau menyelam, atau mandi, atau mau buang air di situ. Oke. Terus Anda keluar dari kawasan itu. Relax, relax, relax. Boleh buka mata. Oke. Teman-teman pengen tahu artinya nggak? Oke. Siapa yang hutannya lebat? Serem, menakutkan. Siapa yang hutannya satu jenis pohon? Siapa yang senang di hutan itu? Siapa yang takut di hutan itu? Siapa yang mendengar binatang-binatang buas di hutan itu? Oke. Teman-teman, bayanganmu itu persis bayanganmu tentang kehidupan. Jadi ada yang takut di hutan itu, sebenarnya Anda kadang-kadang sadar atau tidak sadar merasa ada ketakutan. Karena mungkin ada tadi binatang-binatang buas, ada yang merasa mengancam hatimu. Ada yang pohonnya satu jenis, ada tadi? Mohon maaf, mulai sekarang rubah pola hidupmu, karena biasanya kupu-kupu, kuliah pulang. Kurang banyak tantangan dalam kehidupan. Jadi biasanya tidak terlalu banyak masalah. Kenapa? Karena masalahnya sudah dipindahkan pada orang tua, pada teman, pada kakak, adik. Jadi kita tidak punya masalah karena kita sebenarnya bagian dari masalah. Ada yang di hutan itu hutannya apa ya? Banyak pepohonan, warna macam-macam. Ada? Berarti variasi hidupmu sudah kompleks. Tadi yang pohonnya sejenis, saya sarankan kalau Anda berangkat pulangnya jalan lain. Biar kan semakin banyak main. Kalau pertama berangkat pakai sepeda motor, nanti hari kedua mungkin pakai kendaraan yang lain. Biar banyak variasi. Ya, banyak pengalaman. Anda nggak punya masalah kalau nggak berani menghadapi tantangan. Oke. Nah, terus jalan-jalan lagi ketemu kunci. Siapa yang kuncinya banyak? Siapa yang kuncinya satu? Oke. Siapa yang kuncinya terbuat dari emas? Siapa
terbuat dari besi. Siapa yang kuncinya kunci rumah? Siapa yang kuncinya kunci sepeda motor? Kunci apa? Kunci mobil, Kunci harta karun, Pak. Oh, kunci harta karun. Jangan, yang penting jangan kunci Inggris ya. Bisa nanti digunakan. Siapa yang kuncinya bersih? Siapa yang kuncinya kotor? Siapa yang kuncinya diambil? Diambil. Kenapa diambil? Buka. Buka pintu. Atau buka pintu. Tahukah teman-teman sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan? Itu adalah orang yang masuk ke hati. Oh, Spesial. Orang spesial yang masuk ke hati. Orang yang terasa sekali. Jadi ada yang tadi kuncinya banyak. Nah, itu biasanya saat ini baru tahap koleksi. Ada yang kuncinya satu. Nah, sudah selesai seleksi. Apa dulu ini masih jiwa sih buka. Siapa yang kuncinya emas? Berarti dia sangat istimewa bagi dia. Siapa ya? Siapa yang kuncinya kunci rumah? Sudah relatif serius dibandingkan tadi kota apa tadi? Atau kunci sepeda motor. Berarti pihak keambil hanya untuk sana sini, ngantar sana ngantar sini. Tapi kalau Harta karun uangnya, Pak ya. kalau harta karun berarti dia Anda ambil karena ada sesuatunya. Coba dia tidak ada sesuatunya mesti kau buang itu. Kemudian kalau kunci itu kunci rumah, itu berarti sudah agak serius. Kenapa? Karena rumah dengan nambah sedikit tangga sudah serius. Jadi kalau kuncinya itu kunci sepeda motor, kunci mobil, berarti saat ini masih dia kau ambil hanya untuk ngalor. Setelah itu nanti dibuang ya kan? Siapa yang kuncinya bersih? Nah, belum. Dugaan saya belum tuh pernah terluka dalam bercinta. Siapa yang mengambil kunci itu? Siapa yang ngambil? Nah, berarti serius kan? Sudah serius. Seneng gak dengan gini? Anak-anak semua ya seneng. Bisa-bisa ngajak di atas seneng. Dan itu di internet nggak ada. Nah, di internet gak ada. Tapi boleh Anda pakai. Oke. Siapa yang ketemu tembok besar? Nah, tembok. Kokoh. Nanti gini aja langsung gini ya. Terus temboknya menyeramkan. Kan gitu ya. Temboknya berlumut. Temboknya rapuh. Temboknya tinggi. Temboknya baru. Oke. Apa yang kau lakukan dengan tembok itu? Siapa yang berhasil melewati tembok itu? Siapa yang belum berhasil melewati tembok itu? Siapa yang mencari pintu dari tembok itu? Siapa yang meloncati tembok itu? Siapa yang menggempur tembok itu? Siapa yang bersandar di tembok itu? Oke. Coba teman-teman jujur pada diri sendiri. Itulah sikap kau menghadapi masalah. Oke. Terasa benar nggak? Siapa yang merasa cocok? Gampang, kalau kami itu gampang, kami sudah keliling Indonesia. Kalau bagus-bagus mesti dianggap. Oke, kita mulai. Kalau Anda menganggap tembok itu besar, tinggi besar, berarti saat ini Anda masih menghadapi masalah. Dan masalah itu tinggi besar. Kalau kokoh ya kokoh. Kalau tembok itu sudah lama,
berlumut dan sebagainya, berarti masalah itu sudah lama. Kadang-kadang mungkin warisan, kadang-kadang beban dari keluarga dan sebagainya. Betul? Kan jadi tepuk-tepuk temannya. Jangan angkat tangan dia dan tepuk-tepuk. Dan nanti sinkron tadi, melihat dutanya menakutkan. Nah, kalau tembok itu baru, berarti tantangan itu baru. Bisa jadi pas kemarin masuk perguruan tinggi, masalah itu muncul, tembok itu. Nah, kemudian kalau Anda berusaha melewati tembok itu, berarti Anda ingin mengatasi masalah itu. Tadi beberapa saya lihat berhasil, beberapa belum berhasil, ya kan? Harus diakui itu. Ada yang beberapa menyerah di balik tembok. Kenapa, Pak? Betul? Bangkit semuanya. Gempur, loncat di tembok itu. Ada cari pintu. Atau cari pintu, ya. Coba Asra. Benar? Oke. Jadi sikapmu itu terhadap tembok persis sikapmu ketika menghadapi Masalah. Jangan lemes. Oke. Terus jalan-jalan lagi, entah kamu berhasil melewati tembok entah tidak, ketemu sungai. Nah, kalau ini sudah untuk 17 tahun ke atas. Siapa yang melihat sungainya jernih? Siapa yang melihat sebentar, sungainya jernih? Siapa yang melihat sungainya arusnya kencang? Deras. Siapa yang melihat sungainya dalam? Ada yang dalam, dangkal ya? Dalam. Siapa yang melihat sungainya dangkal? Jadi bisa kelihatan ya jernih, kelihatan dangkal gitu ya. Siapa yang melihat banyak ikannya di sungai itu? Oke. Apa yang kau lakukan dengan sungai itu? Siapa yang cuci muka? Siapa yang apa ya? Ini apa nih namanya? Kejar, main-main air. Siapa yang mandi? Siapa yang menyelam? Siapa yang buang air di situ? Melewati balik waktu. Nggak usah dijelaskan ya? Apa, Pak? Nggak usah dijelaskan ya? Bayanganmu tentang sungai itu sesungguhnya bayanganmu tentang cinta. Dan intensitasnya. Jadi saya bersyukur mayoritas tadi melihat sungainya masih jernih. Jadi kaum Malaysia melihat cinta itu suci, cinta itu untung kurang aku. Terus kalau Anda bisa melihat dasar sungai itu, berarti kau masih melihat cinta itu indah, cinta itu menarik, cinta itu menyenangkan, apalagi ada ikan-ikannya. Terus seberapa intens dan seberapa dalam Anda menjalani percintaan, ya aktivitas Anda. Nggak usah dijelaskan ya. Apabila masih ada banyak hanya sekedar cuci kaki, cuci muka ya, belum ada yang berani mandi gitu. Aku melewati balik waktu tadi. Saya belum cinta. Apalagi buang kotoran di situ. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan dapat sekalian. Teman sekalian, nah, habis ini kita serahkan kepada moderator, kita istirahat, nanti kita lanjut lagi nanti sampai jam 7. Enggak, saya kembalikan kepada Pak Adi. Tepuk tangan untuk Pak Adi. Tepuk tangan semua untuk coaching kita Pak Heri dan Pak Dr. Heri dan Pak Surono ya. Mari. Kami semangat ya. Sekarang ada waktu istirahat ya. Mungkin disepakati ada berapa? 15 menit ya, cukup ya. Ya. Mungkin bisa apa? Lanjut dulu. Relax dulu. Ya. Bisa Pipis. bisa
pada makan-makan dulu nanti apa namanya untuk makan siangnya nanti ya. Itu nanti apa makan makanan ringan dulu. 15 menit ya. Makan jam 10. Nanti kita mulai lagi jam 10.15. Oke. Oke, biar semangat kita tutup dulu ya. Salam sukses.
Ah, anjrit. Ini Hai Kak. Nah. Habis kami. Kau ini harus mari acara. Kayak apa?